Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak ibu pada hari ini? Alhamdulillah. Kalau pada baik, ibu absen dulu ya. Ketua kelas, siapa yang hari ini tidak masuk? Oke, pada masuk semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran apa nih? Ya, akidah. Pada masih ingat kan materi sebelumnya kan? Jangan dilupain ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, udah pada siap belum kita memulai pelajaran hari ini? Harus siap. Oke, sebelum memasuki materi, ibu kasih tahu dulu. Kita hari ini belajar tema akidah. Bisa diulang, hari ini kita tema apa? Ya, tema akidah. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah agar siswa meyakini kesempurnaan akidah Islam. Kemudian, siswa juga dapat menerapkan akidah yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menganalisa akidah Islam dan metode peningkatan kualitasnya. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan metode-metode peningkatan kualitas iman dan akidah Islam. Baik, sudah siap belum kita memasuki materi? Siap dong. Yuk, pada materi yang pertama yaitu pengertian akidah. Ada yang tahu tidak mengenai pengertian akidah? Ya, akidah berasal dari kata akidah yaqidu aqidatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain. Jadi itu kata dasar akidah yaqidu aqidatan ialah tali pengikat. Jadi itu tali pengikat itu bisa menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam artian lain, akidah itu sebagai iman, kepercayaan, dan keyakinan kita sebagai umat Islam. Menurut M. Shaltut menyampaikan bahwa akidah itu merupakan pondasi yang di atasnya tuh dibangun hukum syariat. Syariat itu kan merupakan perwujudan dari akidah. Jadi, hukum yang kuat ialah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syarat, syariat, dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Ilmu yang membahas akidah disebut ilmu akidah. Ilmu akidah menurut para ulama ialah, menurut Syekh Abdu mengatakan ilmu akidah itu merupakan ilmu yang membahas mengenai wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetapi tetap ada padanya. Juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakini mereka, meyakinkan apa yang wajib pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada diri mereka. Ibnu Khaldun mengartikan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal yang mengungkapkan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan dan bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlu sunnah. Nah, dari pengertian di atas, jadi tuh ilmu akidah tuh merupakan ilmu yang membahas segala yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Jadi sampai di sini pengertian akidah bisa dipahami. Kita lanjut ke dalil argumen dalam akidah, yaitu ada dalil akli dan dalil nakli. Yang pertama ada dalil akli. Yang pertama ada dalil akli. Nah, dalil akli ini berdasarkan akal yang sehat.
Ada yang paham tidak mengenai penalaran dengan akal yang sehat? Baik, dalil dengan akal yang sehat tuh merupakan akalnya tuh dipergunakan karena tidak ada gangguan, maka bisa dipergunakan. Jadi ada yang bisa memaparkan mengenai penalaran akal yang sehat? Baik. Jadi akal yang sehat itu ialah kalau orang yang tidak bisa menggunakan akalnya karena ada gangguan, jadi tidak dibebani memahami akidah karena dia tidak mampu. Seperti orang gila itu tidak dibebani mengenai akidah. Jadi segala yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan. Jadi harus berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Seperti itu. Kalau dalil nakli ialah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalilnya sudah jelas. Jadi tuh walaupun kita mempunyai akal, bisa mikir, tapi tuh kita juga harus didasarkan pada jadi kita harus didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah juga untuk mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Manusia tuh tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki hal yang gaib, karena Allah lah yang tahu. Kebenaran dalil nakli itu bersifat qat'i, yaitu pasti, karena kebenarannya mutlak serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Dalil nakli itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul. Hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal cukup diyakini kebenarannya tanpa harus membuktikan dengan akal. Nah, sampai di sini dalil akli dan dalil nakli. Ada yang ingin bertanya? Baik. Kita lanjut ke tujuan akidah Islam. Nah, tujuan akidah Islam ialah yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Jadi itu niat ibadah kita, sedekah kita, apa segala macam, itu tuh hanya untuk Allah. Karena Allah lah sebagai Sang Pencipta kita. Tidak ada sekutu bagi Allah, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan untuk Allah. Yang kedua, untuk membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya, akalnya kosong, hatinya, dan ada kalanya terjerumus dalam kesesatan. Selanjutnya ialah ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Tujuan selanjutnya, karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Kemudian tujuan selanjutnya ialah meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan akidah itu dapat meluruskan tujuan dan perbuatan kita yang menyimpang. Selanjutnya, tujuan akidah ialah bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya. Begitu pula sebaliknya, setiap amal buruk pasti ada juga balasannya. Di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan.
Tujuan selanjutnya ialah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Jadi, kita dengan memperbaiki diri, itu kita bisa memperoleh kehidupan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai tujuan akidah Islam. Baik, kita lanjut ke metode peningkatan kualitas akidah. Jadi, akidah itu bisa ditingkatkan kualitasnya. Yang pertama, dengan pembiasaan. Nah, dengan pembiasaan ini bisa dimulai dari keluarga, dari lingkup keluarga. Peran orang tua tuh sangat penting mengenai akidah karena bisa tertanam di dalam diri seorang anak. Keberhasilan penanaman akidah tidak hanya penanaman akidah tuh melibati semua orang. Selain itu, pembiasaan hidup dengan kekuatan akidah itu harus dilakukan secara berulang-ulang atau istiqomah agar menjadi semakin kuat keimanannya. Selanjutnya, yaitu melalui pendidikan dan pengajaran. Dengan pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan formal, maupun non-formal. Pendidikan keimanan ini memerlukan keterlibatan orang lain karena kita makhluk sosial. Jadi, untuk menanamkan akidah di dalam hati itu juga memerlukan orang lain juga. Penanaman kalimat-kalimat yang baik, seperti 2 kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, itu juga bisa menguatkan keimanan seseorang. Pendidikan dan pengajaran itu menjadi salah satu cara yang tepat dalam menanamkan akidah dan meningkatkan kualitas akidah. Jadi bisa dipahami kan mengenai metode peningkatan kualitas akidah? Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah Islam yang pertama, pengakuan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Allah kita tuh cuma satu, hanya Allah. Yang kedua, mengakui bahwa Nabi telah diangkat sebenarnya oleh Allah untuk menuntun umatnya. Jadi tuh Nabi itu memang dipilih dari Allah. Yang ketiga, kepercayaan adanya hari kebangkitan. Jadi tuh di dunia ini hanya sementara, masih ada hari kemudian. Selanjutnya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati anak-anak, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Adil. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, Ibu ingin bertanya. Kita sambil main game. Di sini Ibu sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Ibu beri nama game ini benar atau salah. Tolong disiapkan 2 kertas, tulisan benar dan salah. Jadi jika Ibu tampilkan tulisan, pertanyaan, pernyataan, nah kalian angkat apakah pernyataan ini benar atau salah. Sudah siap belum? Sudah ready belum? Semangat tidak kita main game?
Baik. Oke. Yang pertama, 1, 2, 3. Arti kata akidah yang akidatan ialah simpulan. 1, 2, 3. Angkat kertasnya. Ya. Oke, kita cek sama-sama ya. Benar atau salah? Jawabannya ialah salah. Jadi jawaban yang benar ialah ikatan. Pertanyaan selanjutnya ialah dalil akli didasarkan dengan akal. Benar atau salah? Diangkat kertasnya. 1, 2, 3. Jawabannya ialah benar. Ya, beri aplaus yang benar. Oke, selanjutnya. Sudah siap pertanyaan terakhir? Oke. Cara meningkatkan akidah dengan pembiasaan. Benar atau salah? Diangkat ya kertasnya. 1, 2, 3. Baik. Jawaban yang benar ialah benar. Yeay. Baik. Berakhir pula games kita. Maka berakhir pula pembelajaran kita pada kali ini. Ada yang ingin beri kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini? Iya. Jadi, pembelajaran pada kali ini kesimpulannya ialah akidah itu harus tertanam pada diri seseorang. Karena akidah itu sangat penting untuk diri sendiri, untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik, Ibu cukupkan sekian kali ini pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apa yang sudah Ibu sampaikan tolong diterapkan. Baik, anak soleh dan anak solehah. Ibu akhiri sampai di sini. Kita tutup pembelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.